Di dunia yang penuh distraksi ini, perhatian adalah komoditas yang begitu berharga, namun sering diabaikan. Perhatian bukan hanya sekadar kemampuan untuk melihat atau mendengar sesuatu. Ia lebih dari sekadar pandangan sekilas. Ia adalah aliran energi yang kita tuangkan ke dalam setiap tindakan, pikiran, dan hubungan. Bayangkan perhatian sebagai arus yang mengalir dari diri kita ke setiap objek yang kita perhatikan. Setiap kali kita memberikan perhatian, kita sebenarnya memberikan sebagian dari energi batin kita. Namun, ada satu hal yang perlu disadari, energi yang kita miliki terbatas. Sama seperti bahan bakar pada kendaraan, energi perhatian ini akan habis jika kita menghabiskannya tanpa kendali atau arah. Seringkali, perhatian kita diberikan kepada hal-hal yang tidak memberikan imbalan atau pengayaan kembali. Bayangkan menghabiskan waktu untuk berdebat tentang hal-hal sepele, terpaku pada media sosial yang menawarkan kepuasan sementara, atau mengejar validasi dari luar. Energi yang diberikan dalam hal-hal ini jarang kembali dalam bentuk positif. Sebaliknya, kita sering merasa lelah dan kehilangan keseimbangan batin. Menyadari bahwa perhatian adalah sumber daya berharga yang membutuhkan manajemen yang cermat adalah langkah awal untuk mengembalikan kekuatan pribadi kita. Kita harus belajar untuk memilih di mana kita ingin mencurahkan energi ini dan kapan saatnya menarik kembali perhatian dari sesuatu yang tidak menguntungkan. Sama seperti orang bijak yang memutuskan untuk menjaga tenaganya hanya untuk kegiatan yang benar-benar bermakna, kita pun perlu memilih dengan bijaksana kemana perhatian kita diberikan. Memahami bahwa setiap pertukaran energi ini berpengaruh langsung pada diri kita, baik secara emosional maupun fisik, dapat mengubah cara kita hidup. Ketika kita mampu menjaga dan mengarahkan perhatian kita dengan bijaksana, kita menguatkan diri dari dalam. Perlahan tapi pasti, kita akan merasakan dampaknya. Perasaan tenang, penuh semangat, dan siap menghadapi kehidupan dengan kejelasan yang lebih dalam. Ketika kita memandang perhatian sebagai sumber energi, kita mulai menghargainya, menjaganya, dan menggunakannya untuk pertumbuhan pribadi yang sejati. Inilah awal dari transformasi batin. Dengan setiap aliran perhatian yang kita pilih dengan sadar, kita sedang membangun fondasi untuk kehidupan yang lebih bermakna dan penuh arti. Di zaman modern, distraksi bukan lagi sesuatu yang datang dan pergi. Ia telah menjelma menjadi kekuatan yang mendominasi kehidupan sehari-hari. Dari notifikasi yang tanpa henti di ponsel, media sosial yang memancing perhatian kita setiap detik, hingga layanan streaming yang selalu menawarkan tontonan baru, setiap aspek dari teknologi modern telah dirancang dengan cermat untuk merebut perhatian kita. Kita berada dalam era di mana perhatian menjadi produk yang diperjualbelikan, dan kita seringkali tanpa sadar menjadi konsumennya yang patuh. Namun, di balik kepuasan instan yang ditawarkan distraksi-distraksi ini, ada harga yang harus kita bayar. Keterlibatan yang berlebihan dengan platform digital ini tidak hanya menguras waktu kita, tetapi juga menguras energi mental dan emosional. Semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk menggulir layar atau menatap layar, semakin mudah kita merasa lelah, gelisah, dan tidak puas. Kelelahan digital ini meresap ke dalam pikiran, menciptakan ruang kosong yang sulit untuk diisi dengan hal-hal bermakna. Dampak dari distraksi ini adalah ketidakpuasan yang perlahan-lahan mengakar. Setiap kali kita tergoda untuk menghabiskan waktu pada sesuatu yang tidak memperkaya, kita sedikit demi sedikit kehilangan kontak dengan diri sendiri. Kita mulai merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Suatu perasaan bahwa, meskipun selalu sibuk, kita tidak benar-benar berkembang atau merasa puas. Ini bukan sekadar kehilangan waktu. Ini adalah kehilangan kesempatan untuk mengalami hidup secara penuh dan otentik. Kesadaran akan pola konsumsi yang tidak bermakna ini adalah langkah pertama menuju kebangkitan diri. Kita perlu menyadari bahwa teknologi, seberapapun canggih dan menyenangkan, bukanlah sumber kebahagiaan sejati. Kebangkitan ini adalah titik balik, saat kita berhenti membiarkan hidup kita diatur oleh ritme distraksi dan mulai mencari makna di balik setiap tindakan. Ketika kita mampu mengenali pola konsumsi yang hanya menghasilkan kekosongan, kita mulai melihat jalan keluar, jalan menuju kehidupan yang lebih terfokus, lebih damai, dan lebih berharga.
Ini bukanlah ajakan untuk menghindari teknologi sepenuhnya, melainkan panggilan untuk menggunakannya dengan penuh kesadaran. Hanya dengan kesadaran, kita bisa melepaskan diri dari belenggu distraksi modern dan memulai perjalanan menuju kedamaian batin yang lebih dalam. Dengan memandang kembali pada cara kita menghabiskan waktu, kita dapat menyusun ulang hidup kita, memberinya arah yang jelas dan tujuan yang berarti. Di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan pilihan tanpa akhir, hak istimewa terbesar yang kita miliki adalah kemampuan untuk memilih. Setiap kali kita memutuskan untuk mengarahkan perhatian kita pada sesuatu, kita sedang menentukan bentuk energi yang akan kita serap dan jenis pengalaman yang akan memperkaya atau menguras batin kita. Memilih tempat untuk mengarahkan perhatian adalah tindakan kesadaran yang memberikan kita kendali atas kualitas hidup yang kita jalani. Ada perbedaan besar antara aktivitas yang memperkaya dan yang hanya menyita waktu. Aktivitas yang memperkaya membawa kedamaian, pemahaman, dan perasaan penuh yang sulit dijelaskan. Ini adalah momen-momen ketika kita membaca buku yang menginspirasi, bercakap dengan seseorang yang memiliki pandangan hidup yang dalam, atau merasakan keajaiban alam yang mengingatkan kita akan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Dalam aktivitas-aktivitas seperti ini, perhatian yang kita berikan seolah-olah kembali kepada kita dengan cara yang lebih baik, dengan membawa makna dan ketenangan. Sebaliknya, perhatian yang diarahkan pada hal-hal yang dangkal dan tidak bermakna akan menguras. Terjebak dalam hal-hal sepele, drama tanpa akhir, atau konsumsi berlebihan yang tidak membawa nilai, lambat laun membawa kelelahan dan kegelisahan. Kualitas hidup kita tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tetapi oleh dampak batin yang ditinggalkan oleh setiap pilihan perhatian. Ketika perhatian diarahkan pada hal-hal yang benar-benar berarti, energi kita melambung, dan hidup kita mendapatkan esensinya yang sejati. Setiap hari, kita memiliki kesempatan untuk memilih. Kita dapat memilih untuk menghabiskan waktu dengan hal-hal yang memberikan kekayaan spiritual atau memilih untuk membiarkan diri tersedot ke dalam kesibukan yang tidak mendalam. Pilihan ini mungkin tampak sepele, namun sesungguhnya ia membentuk hidup kita secara menyeluruh. Memilih untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal yang memperkaya bukan hanya mengubah momen-momen kecil dalam sehari, tetapi juga membentuk seluruh perjalanan hidup kita. Saat kita mulai mengarahkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar membawa kedamaian dan pertumbuhan, kita akan mendapati diri kita berkembang dalam kualitas energi dan kebahagiaan. Perasaan puas, penuh, dan bahagia yang selama ini kita cari-cari tidak ditemukan di luar diri, melainkan di dalam setiap pilihan sadar yang kita buat. Inilah kekuatan sederhana, namun mendalam yang terjadi ketika kita berani memilih dengan bijaksana, memilih untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal yang memperkaya jiwa, yang membawa kita lebih dekat pada versi terbaik dari diri kita sendiri. Di balik setiap tindakan, pilihan, dan arah perhatian, ada kekuatan yang lebih dalam yang membentuknya, yaitu nilai-nilai pribadi. Memahami nilai-nilai kita sendiri adalah seperti menggali akar yang tersembunyi, tetapi kokoh dari pohon kehidupan kita. Nilai-nilai inilah yang menuntun kita untuk menemukan arah yang benar, untuk berpegang pada hal-hal yang penting, dan untuk melepaskan hal-hal yang hanya membawa kebingungan dan kekosongan. Ketika kita menyadari nilai-nilai pribadi kita, kita bukan hanya hidup, kita hidup dengan makna, dengan tujuan yang lebih besar. Tanpa nilai yang jelas, kita mudah terseret dalam arus yang terus berubah, tergoda oleh apa yang dianggap penting oleh orang lain, atau oleh apa yang disanjung oleh masyarakat. Kita terjebak dalam siklus memenuhi ekspektasi, mengejar status, dan meraih validasi yang sementara. Namun, di penghujung hari, kita sering merasa kosong karena kita telah meninggalkan diri sejati kita, diri yang sebenarnya tahu apa yang benar-benar berarti. Maka, langkah pertama untuk menjalani hidup yang lebih bermakna adalah memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Nilai-nilai kita adalah seperti kompas yang menunjukkan arah, tetapi kompas ini hanya akan berguna jika kita menyadari arah yang ingin kita tuju. Pertanyaan-pertanyaan seperti, apa yang paling saya hargai dalam hidup? Dan hal apa yang membuat saya merasa hidup?
adalah titik awal untuk menemukan jawaban atas nilai-nilai inti yang ada di dalam diri. Ketika kita memahami nilai-nilai kita, kita juga mampu memilah hal-hal yang tidak sejalan dengan diri kita. Kita mulai mengembangkan pola konsumsi pikiran yang lebih bijaksana, menyaring informasi, pergaulan, dan pengalaman yang membawa kita lebih dekat pada pertumbuhan pribadi yang mendalam. Kita mulai memilih hal-hal yang memperkaya, yang memperdalam pemahaman, dan yang memperkuat akar kita. Memiliki nilai pribadi yang jelas adalah seperti memiliki bintang penuntun. Dalam kebingungan dan kelelahan, dalam hiruk-pikuk dan tekanan kehidupan, nilai-nilai inilah yang membantu kita menemukan kembali ketenangan. Setiap kali kita mengarahkan perhatian pada hal-hal yang sesuai dengan nilai kita, kita tidak hanya menjadi lebih fokus, tetapi juga merasa lebih puas dan seimbang. Kita hidup selaras dengan diri kita sendiri, dan dari sinilah kekuatan sejati lahir. Kekuatan untuk menjalani hidup yang tidak hanya penuh kesibukan, tetapi penuh arti. Pada akhirnya, setiap keputusan untuk fokus pada apa yang berarti bukan hanya sekadar pilihan. Ini adalah bagian dari perjalanan untuk menemukan diri sejati. Kita menciptakan kehidupan yang sesuai dengan aspirasi terdalam dan mencerminkan siapa kita sebenarnya. Dengan menghidupkan nilai-nilai pribadi ini, kita menata hidup menjadi sesuatu yang lebih substansial, penuh pemenuhan, dan kaya akan makna yang sejati. Di era digital yang terus bergerak ini, batasan bukan lagi sekadar pilihan. Ia adalah kebutuhan untuk mempertahankan kesehatan mental dan kebebasan batin. Tanpa batasan yang tegas, perhatian kita mudah terseret ke dalam pusaran notifikasi, pemberitahuan, dan aliran konten tanpa henti. Kita terperangkap dalam siklus menanggapi setiap bunyi, setiap layar yang berkedip, seolah-olah hidup kita tidak memiliki ruang untuk tenang dan berhenti sejenak. Membangun batasan adalah tindakan yang mendalam. Sebuah pengakuan bahwa perhatian kita berharga dan kita berhak mengendalikannya. Teknologi modern memang dirancang untuk menarik kita, membuat kita merasa harus selalu terhubung, selalu diperbarui. Namun, dalam kecepatan dan kepenuhan informasi ini, kita sering kehilangan koneksi yang paling penting, koneksi dengan diri sendiri. Kita menjadi reaktif alih-alih reflektif, menjadi tergerak oleh apa yang eksternal daripada digerakkan oleh apa yang internal. Batasan adalah jalan kembali ke dalam, sebuah cara untuk membangun ruang yang melindungi fokus, ketenangan, dan kedalaman jiwa kita. Menetapkan waktu khusus untuk berinteraksi dengan media sosial dan berani memutuskan hubungan dari perangkat digital bukanlah langkah yang mudah, tetapi ini adalah tindakan yang membebaskan. Dengan menyadari bahwa kita bisa mengontrol kapan dan bagaimana kita mengonsumsi informasi, kita mulai merasakan kembalinya kendali yang sejati atas diri kita. Kita membuka ruang untuk kehadiran, untuk pengalaman nyata, dan untuk momen-momen di mana kita bisa benar-benar tenggelam dalam kehidupan yang sebenarnya. Batasan yang kuat tidak hanya menjaga perhatian kita dari distraksi, tetapi juga memupuk kemampuan kita untuk fokus pada hal-hal yang lebih berarti. Setiap kali kita berkata tidak pada gangguan yang tidak mendukung tujuan dan nilai kita, kita sebenarnya berkata ya pada kedamaian batin, kebahagiaan sejati, dan kejelasan pikiran. Ini adalah pilihan untuk menyusun hidup secara sadar, memilih pengalaman yang membawa kita lebih dekat pada diri yang autentik. Dampaknya mungkin tampak sederhana, namun seiring waktu, perubahan kecil ini memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Setiap periode istirahat dari perangkat digital memberi kesempatan bagi pikiran untuk meresapi, untuk memahami, untuk melihat dengan kejernihan. Kita mulai menghargai hal-hal kecil yang biasanya terabaikan. Suara alam, percakapan yang mendalam, kehadiran orang-orang tercinta. Dalam batasan inilah, kita menemukan kebebasan yang selama ini tersembunyi di balik layar. Kebebasan untuk hidup dengan penuh kesadaran dan intensitas yang sejati. Dengan membangun batasan untuk menghindari distraksi, kita tidak hanya melindungi perhatian kita, tetapi juga menciptakan kehidupan yang selaras dengan nilai-nilai terdalam. Kita tidak lagi menjadi tawanan dari kebisingan yang tidak berujung, melainkan menjadi penentu dari apa yang masuk ke dalam dunia kita. Dari sinilah, kita menemukan ruang untuk berkembang, untuk merasakan kedamaian, dan untuk menjalani hidup yang dipenuhi dengan makna yang lebih dalam.
Fokus adalah seni langka di dunia yang penuh dengan tuntutan dan gangguan tanpa henti. Dalam dunia yang selalu berusaha menarik perhatian kita keluar, kebiasaan yang membawa kita kembali ke dalam diri sendiri adalah perisai yang melindungi keseimbangan batin dan ketenangan pikiran kita. Mengembangkan kebiasaan untuk mempertahankan fokus bukan hanya tentang menjaga pikiran tetap tertuju pada tugas, tetapi juga tentang menyelaraskan diri dengan nilai-nilai terdalam dan tujuan yang sejati. Setiap kebiasaan yang kita bangun untuk mempertahankan fokus menjadi jangkar, menghubungkan kita kembali ke pusat diri di tengah arus yang tak pernah berhenti. Meditasi adalah salah satu kebiasaan paling sederhana namun mendalam yang bisa kita tanamkan. Duduk dalam keheningan, merasakan setiap tarikan napas, dan menyadari keberadaan kita di saat ini adalah latihan yang mengasah pikiran dan memperkuat koneksi dengan diri sejati. Dengan meditasi, kita belajar untuk memperhatikan apa yang penting dan melepaskan apa yang tidak. Ini bukan sekadar latihan ketenangan, tetapi sebuah latihan untuk hidup lebih sadar. Meditasi mengajarkan kita bahwa fokus bukan tentang menutup dunia luar, tetapi tentang memutuskan apa yang akan kita izinkan masuk ke dalam dunia batin kita. Berjalan di alam juga adalah kebiasaan yang dapat menumbuhkan ketenangan dan ketajaman pikiran. Ketika kita melangkah di antara pepohonan, mendengarkan suara alam, dan merasakan ritme yang tenang dari bumi, perhatian kita perlahan-lahan beralih dari dunia luar yang bising ke dalam diri yang damai. Alam memiliki cara sendiri untuk menyembuhkan, untuk mengingatkan kita pada kesederhanaan dan kedalaman yang telah lama kita lupakan. Di dalam kehadiran alam, pikiran kita menemukan kejelasan dan energi kita kembali penuh. Berjalan di alam adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dan di sanalah kita menemukan kedamaian yang sejati. Rutinitas pagi yang sehat juga memainkan peran penting dalam mempertahankan fokus sepanjang hari. Mengawali hari dengan aktivitas yang menenangkan, seperti merenung, menulis jurnal, atau berolahraga, menyiapkan pikiran kita untuk menghadapi tantangan dengan kejernihan. Rutinitas pagi bukan hanya tentang mengisi waktu, ini adalah fondasi untuk menciptakan hari yang penuh makna dan produktivitas. Dengan memulai hari dengan kebiasaan yang mendukung nilai dan tujuan kita menciptakan aliran energi yang positif sejak awal, memberikan arah yang jelas untuk menjalani setiap momen dengan kesadaran. Kebiasaan ini, meskipun tampak sederhana, adalah titik balik dalam menjaga fokus dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Kebiasaan-kebiasaan ini menjadi jangkar yang menuntun kita kembali ke nilai dan tujuan yang lebih dalam, bahkan saat dunia di sekitar kita terus berputar tanpa henti. Seiring waktu, kebiasaan mempertahankan fokus ini membentuk dasar bagi kehidupan yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih penuh makna. Kita tidak lagi tersesat dalam kebisingan dunia, tetapi menemukan tempat di dalam diri kita yang tetap tenang, terhubung, dan berdaya. Dengan setiap langkah dalam perjalanan ini, kita tidak hanya memperkuat fokus, tetapi juga semakin dekat dengan diri sejati. Kita menciptakan hidup yang dipenuhi dengan makna, yang selaras dengan tujuan yang lebih tinggi, dan yang penuh dengan kedamaian yang abadi. Lingkungan yang kita ciptakan dan orang-orang di sekitar kita memiliki kekuatan yang luar biasa dalam membentuk kualitas hidup dan fokus kita. Mereka adalah cerminan dari nilai-nilai yang kita pegang dan energi yang kita pilih untuk hadir dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan fisik dan sosial tidak hanya berperan sebagai latar belakang, tetapi sebagai fondasi yang mendukung atau justru menghambat perjalanan kita menuju kehidupan yang penuh makna. Menyusun lingkungan yang mendukung bukan sekadar mengatur ruang atau memilih teman. Ini adalah keputusan untuk membangun fondasi yang memperkuat komitmen kita pada perhatian yang sadar dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Lingkungan fisik, ruang di mana kita menghabiskan sebagian besar waktu, harus menjadi tempat yang membawa ketenangan dan inspirasi. Ruangan yang penuh dengan kebisingan, kekacauan, dan barang-barang yang tidak bermakna akan menyulitkan kita untuk berkonsentrasi dan menemukan kedamaian. Namun, ketika kita menciptakan ruang yang bersih, teratur, dan dipenuhi dengan elemen-elemen yang membawa kegembiraan dan ketenangan, perhatian kita bisa beristirahat dan memusatkan diri dengan mudah. Meja kerja yang tertata, cahaya alami yang masuk ke ruangan, dan sudut kecil untuk merenung,
Semua ini adalah perwujudan fisik dari niat kita untuk menjaga fokus dan keseimbangan batin. Selain itu, lingkungan sosial kita, yaitu orang-orang yang kita izinkan berada dalam lingkaran terdekat, memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap fokus dan energi kita. Orang-orang yang mendukung kita untuk tumbuh, yang mengingatkan kita akan tujuan hidup kita, dan yang merangkul kita dengan kejujuran adalah sumber energi yang luar biasa. Sebaliknya, hubungan yang hanya menguras energi, penuh dengan drama, atau tidak sejalan dengan nilai kita akan membuat kita sulit untuk berkembang. Memilih teman dan rekan yang positif adalah sebuah bentuk pengakuan atas nilai diri kita. Sebuah keputusan bahwa kita layak dikelilingi oleh energi yang mendorong kita menuju pencapaian yang lebih tinggi. Lingkungan yang mendukung adalah tempat di mana kita dapat menjadi diri kita yang autentik. Di tempat ini, kita merasa cukup aman untuk merenung, cukup nyaman untuk tumbuh, dan cukup terinspirasi untuk terus berusaha. Ketika kita dikelilingi oleh energi positif, kita lebih mudah menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Dalam lingkungan yang mendukung, kita tidak perlu berpura-pura atau mengkhawatirkan hal-hal kecil. Kita memiliki ruang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita dan untuk menjalani hidup dengan ketulusan. Menciptakan lingkungan yang mendukung adalah keputusan untuk menumbuhkan kualitas hidup yang lebih baik dan lebih bermakna. Ini adalah komitmen untuk merawat diri sendiri, untuk menjaga keseimbangan, dan untuk menempatkan diri di ruang di mana kita dapat fokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan lingkungan yang penuh kedamaian dan dukungan, kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan hidup, lebih jelas dalam melihat tujuan, dan lebih selaras dengan perjalanan kita. Lingkungan yang mendukung adalah tanah subur bagi pertumbuhan dan transformasi. Dalam ruang ini, perhatian kita dapat berlabuh tanpa terganggu, energi kita dapat mengalir dengan bebas, dan jiwa kita dapat menemukan kedamaian. Pada akhirnya, lingkungan yang mendukung bukan hanya sekadar tempat, tetapi adalah energi yang mengelilingi kita, yang memperkuat niat kita, dan yang membantu kita mencapai kehidupan yang lebih dalam, lebih kaya, dan lebih berarti. Perhatian yang sadar adalah kekuatan yang membentuk kehidupan kita dengan cara yang paling mendalam dan transformatif. Ketika kita mengarahkan perhatian dengan sengaja, kita bukan hanya melihat dunia, kita terlibat secara aktif dalam proses penciptaan pengalaman kita sendiri. Mengarahkan perhatian dengan penuh kesadaran memberi kita kendali atas arah hidup, memungkinkan kita untuk memilih jalan yang sejalan dengan nilai, tujuan, dan aspirasi terdalam kita. Melalui perhatian yang sadar, kita membebaskan diri dari belenggu distraksi dangkal dan mulai menyusun kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan sejati. Mengasah perhatian yang sadar adalah perjalanan menuju kebebasan. Kebebasan ini bukan berarti bebas dari masalah atau tantangan, tetapi kebebasan untuk memilih bagaimana kita merespon setiap momen dalam hidup. Perhatian yang sadar memberi kita kemampuan untuk berinteraksi dengan dunia tanpa terbawa arus. Dalam momen-momen yang paling sederhana, seperti saat berbicara dengan teman, menghirup aroma kopi pagi, atau menyaksikan matahari terbenam, kita menemukan kedalaman yang biasanya terlewatkan. Setiap pengalaman menjadi lebih kaya dan lebih bermakna ketika kita hadir sepenuhnya, memberikan diri kita untuk benar-benar menyerap esensi dari setiap detik yang berlalu. Ketika kita hidup dengan perhatian yang sadar, hubungan kita dengan orang lain pun berubah. Kita tidak lagi hanya mendengar kata-kata, kita mendengarkan dengan penuh empati, memberikan perhatian yang tulus. Hubungan yang didasarkan pada perhatian yang sadar menjadi lebih dalam, lebih tulus, dan lebih kuat. Kita tidak lagi mencari validasi dari luar, tetapi kita hadir untuk orang lain dari tempat yang utuh dalam diri. Hubungan ini memperkaya hidup kita dengan kehangatan dan kebahagiaan yang murni, yang hanya bisa muncul dari interaksi yang benar-benar terfokus dan penuh kesadaran. Perhatian yang sadar juga memupuk kesehatan mental dan spiritual kita. Dengan membiasakan diri untuk hadir di momen kini, kita melepaskan beban dari masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Pikiran kita menjadi lebih jernih, emosi kita lebih stabil, dan jiwa kita lebih damai. Kesehatan mental tidak hanya berarti terbebas dari stres, tetapi memiliki ruang untuk memahami diri sendiri, menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangan, dan berjalan di dunia ini dengan hati yang terbuka. Di dalam kedalaman perhatian yang sadar,
kita menemukan ketenangan batin yang tahan terhadap guncangan dari luar. Pada akhirnya, perhatian yang sadar adalah jalan menuju transformasi yang mendalam. Dengan mempraktikannya secara konsisten, kita mulai membangun kebiasaan untuk melihat dunia dengan cara yang lebih utuh dan lebih penuh rasa syukur. Setiap kali kita memilih untuk fokus pada hal yang benar-benar berarti, kita mengundang perubahan yang positif dalam hidup kita. Kita tidak hanya bertindak berdasarkan kebiasaan lama atau impuls sesaat, tetapi berdasarkan kesadaran yang penuh. Dari tempat ini, hidup kita perlahan-lahan berubah, menemukan alur yang lebih harmonis, dan menggiring kita menuju kehidupan yang mencerminkan nilai dan aspirasi sejati kita. Transformasi melalui perhatian sadar adalah tentang menciptakan kehidupan yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Disinilah kita belajar bahwa hidup bukan tentang jumlah momen, tetapi kualitas dari setiap momen itu sendiri. Melalui perjalanan ini, kita semakin terhubung dengan esensi kita yang sejati, menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan, dan membangun kehidupan yang selaras dengan impian dan nilai yang paling kita hargai. Dalam keheningan perhatian yang sadar, kita menjadi versi terbaik dari diri kita, tenang, penuh cinta, dan berdaya. Di dalam setiap momen kehidupan, tersembunyi kesempatan yang tak ternilai untuk bertumbuh dan menjadi lebih dekat dengan diri sejati kita. Kesadaran adalah pintu menuju transformasi ini. Ketika kita mulai memahami bahwa setiap keputusan untuk memfokuskan perhatian adalah sebuah langkah menuju perkembangan diri, kita membuka ruang untuk hal-hal yang benar-benar berarti. Dalam kesadaran yang mendalam, kita menyadari bahwa hidup bukan sekadar serangkaian peristiwa, tetapi perjalanan yang penuh dengan peluang untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Pertumbuhan pribadi adalah proses yang tak berujung, sebuah pencarian untuk memahami nilai, tujuan, dan aspirasi yang paling kita hargai. Kesadaran membawa kita ke dalam, memaksa kita untuk melihat lebih dekat pada hal-hal yang biasanya kita abaikan, baik kebiasaan, pikiran, maupun emosi yang sering tersembunyi di bawah permukaan. Melalui kesadaran, kita menjadi lebih bijaksana dalam menyaring mana yang layak untuk dipertahankan dan mana yang perlu dilepaskan. Kita belajar untuk tidak lagi dikuasai oleh reaksi impulsif, tetapi bertindak berdasarkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar penting. Mengalihkan perhatian dari gangguan yang tidak bermakna adalah langkah awal untuk menciptakan ruang bagi pertumbuhan sejati. Ketika kita berhenti mengejar validasi eksternal dan mulai berfokus pada apa yang memberi kita kebahagiaan sejati, kita mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Kita menemukan bahwa hidup yang bermakna tidak datang dari apa yang kita miliki atau capai, tetapi dari bagaimana kita memilih untuk hadir di setiap momen, dan dari hubungan yang kita bangun dengan diri sendiri dan orang lain. Keputusan untuk mengarahkan perhatian pada hal-hal yang bermakna adalah komitmen untuk menjalani hidup yang lebih dalam dan lebih autentik. Setiap kali kita menyadari kebisingan yang mengalihkan perhatian kita dan memilih untuk fokus pada apa yang selaras dengan nilai dan tujuan kita, kita menata hidup sesuai dengan keinginan hati. Kesadaran memberi kita kekuatan untuk menjadi lebih dari sekadar pengamat pasif, tetapi menjadi pembentuk hidup kita sendiri. Setiap langkah kecil dalam perjalanan ini adalah kemenangan atas kekacauan eksternal, sebuah pengakuan bahwa kita memiliki kendali atas fokus dan energi kita. Dengan kesadaran, kita mulai membangun hidup yang mencerminkan esensi kita yang terdalam. Kita belajar untuk merangkul setiap momen, baik dan buruk, sebagai bagian dari proses untuk berkembang. Pertumbuhan sejati tidak datang tanpa tantangan, tetapi dalam setiap rintangan, kita menemukan pelajaran yang memperkuat diri kita. Kesadaran memberi kita keberanian untuk menghadapi ketidakpastian, untuk melepas hal-hal yang tak lagi bermanfaat, dan untuk mengambil langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Di akhir perjalanan ini, kita menyadari bahwa kekuatan perhatian yang sadar adalah fondasi dari semua perubahan positif yang kita inginkan. Dengan mengarahkan fokus pada pertumbuhan dan pemenuhan pribadi, kita tidak hanya menjalani hidup, kita merayakan setiap momen sebagai kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih utuh. Kesadaran membuka mata kita pada keajaiban hidup sehari-hari dan membawa kita lebih dekat pada aspirasi terdalam yang selama ini kita cari.
dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi, kita menjadi lebih selaras dengan diri kita sendiri, dengan orang-orang di sekitar kita, dan dengan dunia yang lebih luas. Hidup kita tidak lagi diwarnai oleh gangguan yang dangkal, tetapi oleh tujuan yang lebih tinggi dan keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan setiap langkah yang kita ambil, kita menciptakan kehidupan yang lebih berakar, lebih kaya, dan lebih bermakna. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.